Baik ibu-ibu, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala, a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Alhamdulillah, dimudahkan kembali di pagi yang mulia ini, di hari Jumat yang mulia, yang berkah insyaallah. Ya, ini bersama-sama gini melanjutkan kajian kita yang alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan ke berapa ibu-ibu? 14 ya, Masya Allah, 14. Jadi umur kajian kita ini sudah 3 bulanan ya ibu ya? Betul tidak? 3 bulan lebih, subhanallah. Dan ini patut dan harus kita syukuri bersama-sama, karena kelancaran dan kemudahan dari kajian yang kita laksanakan bersama-sama ini semata kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kajian ibadah yang sudah kita rutinkan di setiap hari Jumat ini menjadi amalan yang akan menjadi penolong bagi kita semua di hari kiamat kelak ibu-ibu ya. Dan selalu diberikan istiqomah dan diberikan kemudahan untuk melakukan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu di pagi hari ini, mudah-mudahan dengan wasilah kita melaksanakan ibadah di pagi hari ini menjadi wasilah kemudahan bagi kita semua. Dimudahkan segala urusan kita, diberikan selalu hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menghendaki kebaikan buat kita semua sampai dengan akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang berbahagia, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan yang masih kita pelajari, masih di bab keberapa ibu? 4 ya, subhanallah. Ya, lama banget ya Ustaz ya. Tidak mengapa, karena Allah Subhanahu wa taala melihat proses dari apa yang kita laksanakan ini Bu ya. Adapun hasilnya sekuat tenaga, kita hanya berusaha, sifatnya yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Namun prosesnya itulah yang Allah akan catat. Ya, proses itu Allah akan catat. Ya. Kadang kajian yang sudah kita rutinkan ini ada aja halangan. Ada penghalang-penghalang yang kadang-kala menggoda dan mengganggu kita agar kita itu meninggalkannya. Ya. Ada kadang permasalahan keluarga misalkan, ya. Anak sakit, ibu juga mungkin kurang enak badan, atau mungkin ada hal-hal yang lain. Ada tawaran ya dari tetangga ibu, teman ibu yang lama udah nggak pernah ketemu lagi, nawarin bisnis ya untuk jagain tokonya misal nih ya. Di hari apa? Hari Jumat katanya. Ibu berpikir, aduh ya, kalau saya bisnis hari Jumat maka saya nggak ngaji. Antara dua itu dipertimbangkan. Yang pada akhirnya kalau kita tidak sabar, ya udah bismillah saya hari Jumat dagang. Ya, sekali, 2 kali, 3 kali untungnya banyak, akhirnya
ditinggalkan. Ya udah nanti saya ngajinya hari Ahad. Hari Minggu saja. Hari Minggu ada lagi, apalagi Ahad ya. Temen ngajakin pagi-pagi senam, ya Bu ya. Siang dikit kerujakan, ya. Sore dikit mungkin ada ajakan apa lagi teman-teman. Belum kalau ibu-ibu punya putra-putri yang masih balita TK, kadang-kadang ya saya lihat tuh kalau wali murid TK, ya bukan TK aja, SD kali juga iya ya, ngumpul ya, habis nganter anak bukan langsung pulang gitu ya, di rumah banyak cucian, ngeluyur kemana, motoran gitu kan, udah kayak konvoy gitu. Kemana ujungnya? Ke toko mie ayam ya. Ngemi bareng ya, ngeminya mah cepet, paling 5 menit 10 menit selesai ngobrolnya itu sampai siang. Pulang jemput anak, ngobrol lagi. Pulang, ngobrol lagi, Masya Allah ya. Jadi tidak bisa diselipkan untuk sesuatu yang lebih manfaat. Saya tidak mengatakan itu tidak bermanfaat, ya namanya bareng-bareng ya. Tapi ada yang lebih bermanfaat mungkin seperti itu. Jadi mungkin ada di jadwal misalkan ibu menanti di sekolah itu kalau memang sudah selesai pekerjaan rumah, atau mungkin hari-hari tertentu ketika agak santai gitu ya. Namun kalau ibu-ibu tiap hari gitu ya, suami kerja, ibu juga nggak pernah di rumah. Nanti suami pulang lihat berantakan, ibu alasan macam-macam ya. Alasan macam-macam, ini anaknya tadi begini, anak begini gitu ya. Ya, seperti itu. Alangkah baiknya ketika menggunakan waktu itu dengan baik, yang bermanfaat dan berpahala. Tentu pahala yang lebih besar seperti itu. Ya, di antaranya adalah menyelipkan waktunya untuk bermajelis ilmu ya, apalagi ini kewajiban bagi kita semua yang mengaku diri kita seorang muslim dan muslimah. Maka terpanggil dengan kewajiban talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu rahmat Subhanahu wa taala, bab keempat masih bab mengenai al-khaufu minasyirki ya. Al-khaufu minasyirki, dari dalil-dalil yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah taala sekitar 5 dalil ini, dan kemarin kita baru sampai ke dalil ke berapa? Ketiga ya, Masya Allah, ketiga ya. Yang pertama kita sudah jelaskan, yakni mengenai firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 48 ya. Mengenai bab ini mu'allif rahimahullah taala membawakan ayat yang mulia, a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik ibu, dan akan mengampuni dosa-dosa selainnya, dosa selain syirik, namun bagi siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang mulia ini Nabi mu'allif rahimahullah taala membawakan dalil ini. Yang pertama kita jelaskan kemarin, ini ancaman ya ibu-ibu ya, bagi orang-orang yang selama hidupnya di permukaan bumi ini, dia pernah bahkan faliyudzubillah sampai dengan akhir hayatnya dia melakukan perbuatan kesyirikan dengan syirkul akbar, dengan syirik yang besar ya. Nanti kita akan sebutkan seperti apa bentuknya. Itu dia meninggal dunia dan tidak bertaubat. Dia meninggal dunia, dia tidak bertaubat, tidak sempat bertobat kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Maka artinya dia meninggal dalam keadaan membawa dosa kesyirikan. Nah, inilah dalil innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Yang dimaksud ayat yang mulia ini adalah orang yang ketika masa hidupnya melakukan perbuatan syirikul akbar dan sampai akhir hayatnya dia tidak bertobat, maka inilah orang yang tidak akan diampuni. Adapun ketika kita melihat ada orang-orang di sekitar kita, bahkan orang yang kita kenal ya, berbuat kesyirikan, kita tidak boleh memvonis kamu gak akan diampuni dosa-dosanya. Ya kalau memang dia bertobat sebelum meninggal, insya Allah dia akan diampuni dosa-dosanya. Jadi ayat yang mulia ini menceritakan orang yang berbuat kesyirikan
dan perbuatan kesyirikannya adalah syirkul akbar, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia sampai akhir hayatnya atau meninggal dunia tidak sempat bertaubat dengan taubat nasuha. Maka ini ibrah bagi kita ibu-ibu, jangan menunda-nunda taubat. Apalagi sudah tahu, udah paham dengan perbuatan kesyirikan, ya, konsekuensinya seperti apa, ayo bertobat ibu. Di antara taubat ya buktinya kita tinggalkan, ya, kita tinggalkan perbuatan dosa tersebut, dosa syirik ini ibu, dengan segala upaya. Jangan karena nggak enak, ya, kan begitu ya. Kalau kita orangnya begitu ibu ya, kalau memang nggak enak sama orang, aduh nggak enak kalau saya nggak ikut begituan, nanti saya diciriin, ibu ya, tidak diajak ngobrol. Nah, kita berpikirnya seperti ini hak Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau kita melanggar hak Allah, kita lebih berbahaya. Kalau toh kita tidak diajak, kalau toh kita tidak didekati oleh teman-teman kita sekitar kita, nggak apa-apa. Toh kita tidak meniatkan untuk meninggalkan mereka ibu ya, tidak meniatkan untuk menjauh dari mereka, mereka yang menjauh dari kita. Karena apa? Karena mungkin ritual-ritual kesyirikan yang mereka lakukan kita tidak mau ikut. Hatta keluarga kita ibu-ibu ini Allah Subhanahu wa taala, hatta sampai jika dilakukan oleh keluarga kita pun kita harus tetap Allah dan Rasulnya yang kita pilih. Namun bukan berarti kita meninggalkan, begitu juga enggak. Kita tetap dakwah kepada mereka. Kita tidak meniatkan untuk memutus hubungan silaturahmi. Toh Allah Maha tahu yang memutuskan hubungan silaturahmi itu siapa. Allah Maha tahu ya. Bukan ibu yang oh itu gara-gara ibu nggak ikut acara ini berarti memutuskan hubungan silaturahmi. Oh bukan, ini tidak termasuk ibu-ibu, bukan termasuk. Bahkan ini adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya yang lebih kita dahulukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain perbuatan syirik, namun itu juga bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini dalil yang pertama yang sudah kita jelaskan, dan kemudian dalil yang kedua yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam pernah berdoa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkan kami, ya aku dan anak cucuku, dari perbuatan menyembah berhala. Kita kemarin sebutkan. Dan ibrah atau pelajaran dari ayat yang mulai ini adalah Nabiullah Ibrahim saja ibu-ibu, yang tentu kita tidak perlu meragukan keimanan beliau. Bahkan beliau termasuk orang yang qanitan lillah, orang yang sangat taat kepada Allah, istimraru fit ta'ah. Jadi istimrar, continue dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hanifan, beliau adalah orang yang lurus agamanya, udah dicatatkan oleh Allah. Nabi Ibrahim lurus agamanya, walam yakum minal musyrikin, tidak pernah dan tidak termasuk orang-orang yang pernah berbuat kesyirikan. Namun beliau tetap berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan aku dan keluargaku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Ini pelajaran bagi kita ibu-ibu. Beliau alaihi salatu wassalam itu sampai berdoa, dan orang yang tidak mungkin berbuat kesyirikan. Allah sendiri mengatakan walam yakum minal musyrikin. Ya, Nabiullah Ibrahim bukan termasuk orang yang berbuat kesyirikan. Itu Allah yang menyatakan, artinya tidak akan mungkin. Namun orang seperti ini pula, ya, orang seperti ini ya saja, ini tetap berdoa kepada Allah meminta agar dijauhkan dari perbuatan syirik. Apalagi laki kita. Makanya ibu-ibu ini rahmat Allah Subhanahu wa taala ya, berdoa kepada Allah. Doa ya, kalau tidak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkan aku ya Allah dan keluargaku dari perbuatan kesyirikan, baik yang diketahui oleh saya dan yang tidak diketahui oleh saya. Dalam doanya apa itu? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya, dan saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan kesyirikan dan dari dosa yang tidak saya ketahui. Ya, itu baca ibu, jangan sampai hanya minta apa? Ya Allah, hari ini mudah-mudahan rezeki saya datang banyak, gitu ya. Nah, sah-sah saja ibu meminta seperti itu. Ya Allah, mudah-mudahan dagangun kelaris hari ini ya Allah, ada yang beli banyak, gitu ya.
Dan itu boleh tidak berdoa seperti itu? Boleh saja, silakan ibu-ibu. Namun sempatkan untuk berdoa agar dijauhkan dari perbuatan kesyirikan, agar diberikan ketetapan hati, agar selalu dalam hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ibu. Dengan doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa agar ditetapkan hati dalam agama Allah, ibu. Ya, jangan doa selalu doanya yang dunia terus ya. Ya Allah, mobil saya belum dapat ya Allah. Ya Allah, gitu ya. Dunia dan dunia. Itu sih sah-sah saja ibu meminta demikian. Namun hendaklah kita meminta sesuatu yang lebih, ya, sifatnya kenikmatan abadi, yaitu kenikmatan hidayah dan surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Yang ketiga yang kemarin kita bahas adalah dalil yang ketiga, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Tabrani dan Imam Abu Dawud. Akhwafu ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Ya, sesuatu yang paling aku khawatirkan, kata Nabi SAW. Ini dikatakan beliau kepada para siapa? Para sahabat, ibu-ibu. Nabi SAW bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum. Yang beliau sampaikan ini, sesungguhnya yang aku khawatirkan pada diri kalian. Kalian itu kepada siapa? Sahabat Nabi. Yang ibu-ibu tentu mengetahui tentang kisah para sahabat Nabi yang keimanannya, ibu-ibu ya. Kalau dibandingkan dengan pada hari ini, bainas samawati wal ard. Apa ibu? Keimanan para sahabat dengan keimanan pada orang-orang pada hari ini, bainas samawati wal ard. Apa itu? Antara bumi dan langit. Keimanan mereka sungguh besar. Itu saja tetap Nabi SAW mengkhawatirkan. Nabi SAW tetap mengkhawatirkan akan terjerumus pada para sahabat tersebut terhadap pada perbuatan syirkul asghar. Maka para sahabat bertanya, fasu'ila anhu an syirkul asghar. Jadi bertanya, syirik asghar itu apa wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan ar-riya, yaitu berbuat riya. Apa arti riya kemarin ibu-ibu? Ya, memperlihatkan amalan kebaikan untuk kepada orang lain, ya, diperlihatkan agar mendapatkan pujian, sanjungan. Maka dalil yang kemarin kita sampaikan ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang dahulunya ketika beramal soleh, beribadah itu untuk dipuji, maka kata Allah mereka akan dikatakan, wahai orang-orang yang dulu pingin riya, ya, ketika mereka dulu itu beribadah karena ingin dilihat, ingin dipuji, orang yang disanjung, dikatakan dermawan, dikatakan orang yang paling kaya, orang yang paling baik, orang yang paling alim, orang yang paling semangat, orang yang paling apa? Orang yang paling gitu ya. Iya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, itu mereka digiring untuk kepada orang-orang yang dulu riyain, maksudnya yang ingin mendapatkan puji darinya. Niscaya mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Ini ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu. Makanya ikhlas kita usahakan. Ya, kalau ada dalam hati masih ada sedikit, ya Allah, saya kok masih niat karena ini sih, segera ibu perbaiki. Ya Allah, tolong ya Allah, ya, minta tolong sama Allah agar bisa ikhlas. Hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, makanya kenapa dulu ya Nabi SAW pernah bersabda apa? Hal salat yang paling susah dilakukan oleh orang munafik itu salat apa? Subuh dan Isya. Kenapa? Karena mereka nggak bisa riya, ibu-ibu. Karena mereka tidak bisa riya, karena dulu kan nggak ada seterang sekarang, ibu ya. Lampunya terang di masjid, kelihatan tuh yang nongol ya, si fulan. Namun kalau dulu nggak bisa, kalau maghrib, Isya sama subuh itu nggak akan kelihatan. Kalau nggak kelihatan nggak akan dipuji. Tapi kalau sholat maghrib, apalagi asar, apalagi zuhur, nongol mereka orang-orang munafik. Karena ingin dipuji saja.
Nah demikian mungkin ibu-ibu misalkan ya, aduh ini hari Jumat ya, mundung nih hujan, paling yang datang dikit, udah nggak usah ikut, ya. Tapi kalau ikhlas, semangat, mau hujan ke, ya, itu tetap berangkat insya Allah, selama tidak ada uzur yang syar'i. Dan kemarin juga sempat bahas tentang masalah syirik asghar itu riya. Apa bentuknya kemarin ibu? Riya dari sebelumnya, riya di tengah-tengah, riya setelah selesai mengerjakan. Nah kemarin udah bahas kan? Kalau riya dari depan, riya dari awal perbuatan, ibu mau melakukan apa, pengen riya, pengen dilihat orang, maka amalan ini akan terhapus dari awal sampai akhir. Nah ini hati-hati ibu ya. Yang kedua kalau di tengah-tengah, baru 2 rakaat, karena sholat maghrib 3 rakaat, 1 rakaatnya ibu lihat, bukan lihat, ada yang dehem, ya, itu kok kayaknya si fulan yang ibu hormati, maka segera ibu itu memperbagusi sholatnya. Bahkan tadi rakaat pertama, rakaat kedua biasa aja, tapi rakaat ketiganya agak lama, biar dia katakan khusyuk, biar dia katakan apa? Orang yang paling khusyuk ketika sholat, dan seterusnya. Maka hukumnya bagaimana kemarin? Kalau dia tidak berusaha, ya, kalau dia tidak berusaha untuk menghilangkan niat riya yang ada di tengah itu, maka amalan yang terakhir yang diriyain itu akan terhapus, ya. Iya. Dan yang terakhir kalau memang riyanya udah selesai baru baru datang, ya, maka ibu ceritakan gini biar apa? Biar si orang yang diceritakan ini memuji, menganggap ibu sebagai orang yang paling. Nah ini kemarin disebutkan apa? Khilaf ulama. Ada yang mengatakan tidak ada hubungannya, ya, ada yang mengatakan tidak ada hubungannya dengan perbuatan itu, tapi ada yang mengatakan juga itu berpengaruh pada pahala amalan tersebut. Baik, itu yang ketiga, dalil yang keempat insya Allah kita lanjutkan, yakni dalil hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan berdoa kepada selain Allah, ya, berdoa kepada selain Allah. Berdoa itu artinya apa? Meminta. Da'a yad'u, meminta kepada selain Allah. Maka apa kata Nabi? Dakhalan nar. Mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Ya, hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Bagaimana ibu-ibu dan rahmatullah subhanahu wa ta'ala penjelasan dari dalil yang keempat ini? Penjelasan dalil yang keempat ini, bahwa barang siapa yang mati itu maksudnya meninggal dunia, ya. Kemudian wa huwa yad'u min dunillah, sedangkan dia dalam keadaan meminta kepada selain Allah, keadaan berdoa kepada selain Allah, dakhalan nar, nidan, ya, nidan, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Doa ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala itu merupakan bagian dari doa, bagian dari ibadah. Doa itu ibadah bukan ibu? Doa itu ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Ini kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya doa merupakan ibadah yang sangat penting. Ibadah yang sangat penting. Karena pada doa ibu-ibu nampaklah, ya, kerendahan seorang hamba, ketundukan seorang hamba kepada zat yang ditunjukkan doa tersebut. Jadi kalau orang yang berdoa meminta
itu pada hakikatnya itu merendah. Ya betul ya Ibu ya? Menghamba. Ya tunduk kepada siapa? Kepada yang Jadi kalau ada orang yang meminta kepada Allah, artinya menghamba kepada Allah, menunduk, ketundukan dia kepada Allah, merendah di hadapan Allah. Itu boleh tidak? Bukan boleh lagi, bahkan ini disyariatkan. Iya, disyariatkan gitu, itu harus tunduk kepada Allah, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ibu-ibu doa itu ditujukan kepada selain Allah, artinya dia menundukkan, dia merendahkan diri di hadapan selain Allah. Sama siapa kira-kira ya? Sama kuburan misalkan. Ibu berdoa kepada kuburan, wahai sang penghuni kubur yang ada di sini, ya, aku pengen kaya, bagaimana caranya? Kalau tanya begitu bingung kuburannya ya. Ya, bagaimana caranya? Dari belakang bilang, "Ya dagang." Loh, kok ada yang jawab? Di atas pohon ya. Iya. Jadi meminta kepada kuburan, jangankan kuburan, penghuninya saja mereka tidak bisa berbuat apa-apa, ibu-ibu. Mereka sedang memikirkan dirinya sendiri di sana. Kok boro-boro mengabulkan doa yang ibu lagi minta? Itu kan ya mustahil. Jadi ketika ada orang meminta kepada selain Allah, artinya dia merendahkan diri kepada selain Allah. Merendahkan, maka doa itu termasuk ibadah yang sangat penting, ibu-ibu. Ad-du'a'u, kata Nabi, huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ini hadis diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud dan yang lainnya. Ya. Oleh karena itu Ibnu Hajar berkata menjelaskan agungnya ibadah doa. Beliau mengatakan anna du'a min a'zamil ibadah fa huwa kal haditsil akhir al-hajj Arafah. Jumhur ya. Mayoritas ulama menjawab bahwa doa termasuk ibadah yang agung, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Inna du'a min a'zamil ibadah, yaitu doa itu termasuk bagian ibadah yang paling agung. Fahuwal hadis, fahuwa kal hadis. Dan seperti hadis yang ini, seperti bunyi hadis yang ini, al-hajju Arafah. Ya, haji itu adalah Arafah. Haji itu ada Arafah. Maksudnya apa? Wukuf di Arafah itu merupakan dominannya haji dan rukun haji yang paling besar. Jadi diibaratkan ibu-ibu, doa itu merupakan bagian terpenting dalam ibadah, seperti wukuf di Arafah itu merupakan bagian terpenting dalam haji. Artinya gini ibu, kalau orang haji tidak wukuf gimana? Enggak sah. Begitu juga seorang dalam beribadah, itu jantungnya ibadah, ya. Apa namanya? Yang hal penting dalam masalah ibadah itu diantaranya adalah doa. Iya. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Jadi hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan dari Anas secara marfu, doa itu adalah inti dari ibadah. Subhanallah ibu ya. Doa itu merupakan inti dari ibadah. Karena telah banyak hadis-hadis Nabi SAW yang memotivasi dan mendorong untuk kita berdoa. Hadis diantaranya adalah hadis disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, laisa syai'un akrama 'alallahi minad du'a. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Daripada doa. Oleh karena itu ibu-ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu merupakan doa itu merupakan mukhul ibadah, inti dari ibadah. Maka misalkan inti dari ibadah kemudian diberikan kepada selainnya, ini termasuk perbuatan kesyirikan ibu, syirkul akbar, meminta kepada selain Allah. Dan Allah ancam melalui lisan Nabi SAW, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia berbuat kesyirikan. Apa bentuk kesyirikannya? Yad'u min dunillah, yaitu
meminta kepada selain Allah, maka dia pasti akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Faliyadzubillah. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan faqala jumhur al-a'dhamu minal uqala inna du'a ahammu maqamatil ubudiyah wa yadullu alaihi wujuhun minan naqli wal aqli amma dalail an-naqliyatu fakatsirah. Ini dikatakan oleh Ar-Razi rahimahullah taala, beliau mengatakan dan mayoritas orang berakal berkata seperti ini, sesungguhnya doa itu merupakan kedudukan peribadahan yang sangat penting. Ya, a'dhamul ibadah. Dan hal itu ditunjukkan dari apa? Dari sisi yang banyak dari dalil nakli maupun dalil akli. Dalil nakli itu apa, Ibu? Dalil yang tertuang dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalil akal, ya akal. Akal yang sehat tentu. Adapun dalil nakli yang dalil nakal maka banyak. Ya. Ini tentang yang ketiga, yang keempat Ibu ya, ini ya. Dalil yang keempat. Jadi intinya ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, muallif rahimahullahu taala membawakan dalil ini, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Ini artinya wanti-wanti buat kita, peringatan buat kita ibu-ibu, barang siapa yang berbuat kesyirikan. Dan ini disebutkan kesyirikan akbar, dimaksud di sini antaranya adalah meminta berdoa kepada selain Allah. Itu dosa besar, Ibu. Ya, kan banyak orang meminta keselamatan kepada siapa? Kepada selain Allah. Meminta keselamatan kepada pohon, meminta keselamatan kepada batu, baik batu besar maupun batu akik ya. Suami ibu punya batu akik. Batu akik sih nggak apa-apa, yang penting jangan bilang diminta ya. Diminta sama ibu bapak gitu ya. Batu akiknya bisa memberikan, nggak boleh. Ini syirkul akbar, Ibu. Meminta kepada kuburan. Ya kuburan diminta. Ya, besok mau ujian anak saya, bah, gitu ya. Mohon diberikan lulus ujian tanpa belajar anak saya gitu ya. Ya gimana? Ya, mau ujian memang yang diuji siapa? Yang mau uji siapa? Yang menguji kan gurunya, bukan yang mayit tadi. Mereka justru sedang diuji oleh siapa? Oleh Allah di alam kubur sana. Maka ya hati-hati. Nah, ini dalil keempat. Intinya adalah salah satu doa, salah satu ibadah, intinya adalah doa. Dan ketika doa ini diberikan kepada selain Allah, dia telah terjatuh dalam perbuatan syirkul akbar, perbuatan syirik yang besar. Ini harus hati-hati ibu-ibu ya. Ibu-ibu doa kepada siapa? Ya, memang di sini ada pembahasan ketika meminta. Kalau yang diminta adalah sesuatu yang ia bisa, mampu, maka boleh. Ibu ya, contoh, ibu mau masukin anak ke pesantren, misal ya. Ternyata keuangan ibu nggak ada, maka ibu minta tolong. Ya, kepada siapa? Saudara ibu, kakak, adik gitu ya, mungkin yang lebih ekonominya mapan, minta pinjemin. Apakah boleh seperti ini? Boleh. Walaupun ya adik atau kakak ibu itu ada di sana, di luar Jawa sana, bisa aja sekarang transfer. Tapi kalau ibu bilang begini sama kakak atau ininya, bilangnya apa? Minta sesuatu yang memang itu hak Allah Subhanahu wa taala saja. Menyelamatkan misalkan. Ya. Jangankan itu, hal-hal yang waki saja yang ini nggak bisa. Contoh gini Bu ya, maaf ya, kalau ada orang rumahnya kebakaran, yang diminta pertama siapa? Tetangga. Masa yang ditelepon kakak ibu di Surabaya, gimana kira-kira? Dia juga bilang nggak bisa saya. Nah ini juga dia mampu sebenarnya kalau deket, tapi kan kalau jauh tidak mampu. Makanya ibu juga pasti nggak akan mungkin telepon dia kan? Nggak mungkin telepon dia karena dia kan nggak bisa gitu. Tapi kenapa banyak orang yang meminta kepada pohon yang kita udah jelas pohon itu nggak bisa ngapa-ngapain?
Jangankan dia apa-apain, kadang-kadang kalau pohon itu dipindahin ya, siapa yang ngangkut ke mobil besar? Manusia. Oh ternyata pohonnya kehujanan, siapa yang mayungin? Manusia. Ketika turunin dari truk, siapa yang nurunin? Manusia. Emang bisa jalan sendiri dia? Kalau bisa jalan sendiri juga kita lihat siapa dia, ya. Itulah, maaf ya, kebodohan manusia pada zaman itu. Sesuatu yang mereka buat sendiri disembah, coba aja. Bikin patung dari makanan tepung ya, disembah. Gak bisa ngapa-ngapain dia. Gak punya akal. Makanya heran ya ketika misalkan ada berhala satu dipindah ke tempat yang lain. Naikin ke mana? Kalau dulu nggak ada mobil ya, naikin pakai apa? Pakai pedati misalkan ya, kayak gerobak itu ya. Pas di tengah jalan hujan gede besar, kira-kira gimana? Waduh, Tuhan saya kehujanan, dipayungin sama dia, ya kan lucu, Tuhan kok malah minta gitu ya. Jadi secara akal pun nggak akan ketemu, tapi toh tetap ada. Maka maaf ya, orang-orang yang kadang tidak masuk akal itu justru orang yang kurang akal. Makanya maaf saja ya, banyak sekali ya perbuatan-perbuatan kesyirikan yang sifatnya kadang tidak masuk akal justru diminati oleh orang-orang yang notabene-nya punya titel. Belakangnya apa gitu ya, tapi tetap perbuatan kesyirikan dia muncul. Berarti sebenarnya dia bodoh, Ibu. Dia bodoh dalam apa? Dalam hal keibadah. Makanya kita kenal dengan zaman jahiliyah. Yang dimaksud dengan zaman jahiliyah itu zaman apa? Zaman apa, Ibu? Zaman kebodohan kan? Yang dimaksud zaman kebodohan itu kebodohan dalam hal apa? Jangan tanya tentang dagang. Mereka orang yang paling pandai dagang justru ibu-ibu, orang Quraisy itu. Mereka, ibu dagang deket aja pakai mobil, pakai motor. Mereka dari ini ke Syam jalan kaki. Bisa dagang itu bisa berbulan-bulan. Mereka uangnya banyak. Masalah dagang mereka nggak usah tanya. Artinya mereka nggak bodoh masalah dunia. Apakah masalah dunia yang lain? Banyak. Walaupun mungkin belum ada pesawat terbang. Ya pesawat terbang juga kadang-kadang, jangankan pesawat terbang ya, apal nanti juga akan ada lagi. Karena memang dunia itu inovasinya banyak. Dulu ibu nggak pegang HP, sekarang pegang HP ya kan? Itu masalah dunia. Tapi dulu subhanallah, ya, jadi masalah kebodohan yang dimaksud masa jahiliyah itu bukan masalah kebodohan masalah dunia, ibu-ibu. Masalah dagang bahkan mereka jagonya. Tapi masalah disebut dengan masa jahiliyah, masa kebodohan maksudnya adalah kebodohan terhadap tauhid. Bodohan dalam keadaan, dalam masalah tauhid. Mereka nggak mau. Nah itu disebut bodoh. Dalam masa kejahilan. Oleh karena itu apa? Barangkali kita kalau memang masih meniru mereka, kita juga masih dikatakan jahil. Walaupun titelnya SSMME, nah macam-macam di belakangnya. Masih percaya bahwa ada orang dikasih wahyu oleh Allah. Kan aneh. Itu pengikutnya bukan orang sembarangan, ibu, dalam masalah pendidikan loh, ibu. Orang-orang yang misalkan dulu ada aliran-aliran menyimpang ya. Ya saya tidak mau menyebutkan A, B, C, D ya. Katanya mendapatkan wahyu dari Allah. Dan gini. Siapa mengikutnya? Lihat, di sana ada titel-titel orangnya. Maka dianehkan seperti itu. Mereka memiliki titel di belakangnya, tapi mengikuti hal demikian. Lah kita katakan itu juga jahil. Bodoh terhadap tauhid. Baik itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sisi pendalilan yang keempat ya. Dalil yang kelima apa? Ada nggak ibu? Apa yang kelima? Dalil yang kelima, yakni man laqiya ya. Man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar.